Halo pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Wahyu Sidarta dalam program Fibis Weekly Sentiment untuk IHSG, di mana kita akan kembali membahas bagaimana potensi pergerakan IHSG untuk pekan ini. Sebelumnya kita akan mereview dulu bagaimana performa dari Bursa Saham Indonesia selama pekan lalu. Pada pekan lalu dapat dilihat bahwa IHSG akhirnya berhasil rebound setelah selama 4 minggu berturut-turut sebelumnya terus mengalami pelemahan yang signifikan. Pada pekan lalu, IHSG tercatat naik sebesar 0,61% ke posisi 4.195,089. Sedangkan untuk indeks saham-saham blue chips, yaitu indeks LQ45, juga tercatat rebound sebesar 1,71% ke posisi 701,066. Secara sektoral dapat dilihat performanya cukup mix, namun terutama untuk sektor perkebunan dapat dilihat mengalami penguatan yang sangat signifikan sebesar 12,3% pada pekan lalu. Sementara pelemahan yang cukup signifikan terjadi pada sektor keuangan serta sektor properti. Selanjutnya kita akan melihat faktor fundamental apa saja yang berpotensi mempengaruhi pergerakan IHSG pada pekan ini. Untuk minggu ini, secara umum sentimen negatif sebenarnya masih cukup dominan dalam pasar. Fundamental yang negatif yang pertama masih datang dari spekulasi penarikan stimulus The Fed, di mana untuk bulan September 2013 ini investor akan menantikan hasil pertemuan dan pernyataan dari The Fed pada 2 minggu ke depan. Lalu fundamental negatif yang kedua, di mana baru-baru ini tampaknya isu geopolitik di Timur Tengah tengah memanas, di mana pemerintah Amerika Serikat dikabarkan berpotensi melancarkan intervensi militer terhadap pemerintah Syria, di mana Presiden Bashar al-Assad dituduh menggunakan senjata kimia terhadap warga sipil. Lalu fundamental negatif yang ketiga datang dari dalam negeri yang seperti yang kita tahu belakangan ini adalah mengenai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar belakangan ini. Lalu yang terakhir adalah menurut data dari BPS di awal pekan ini terjadi inflasi sebesar 1,12% di bulan Agustus 2013, atau secara year on year inflasi di bulan Agustus 2013 meningkat menjadi 8,79% dari periode sebelumnya sebesar 8,61%. Selanjutnya untuk fundamental positif, yang pertama adalah kembalinya perekonomian global yang menunjukkan indikasi membaik terutama dari Amerika Serikat dan China. Dapat dilihat pada pekan lalu yang pertama dari Amerika Serikat adalah data CB Consumer Confidence yang dilaporkan meningkat. Lalu juga pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat untuk kuartal kedua tahun 2013 dilaporkan meningkat menjadi 2,5% dari periode sebelumnya sebesar 1,7%, serta di atas proyeksi sebelumnya sebesar 2,2%. Klaim pengangguran Amerika Serikat juga dilaporkan kembali menurun menjadi 331.000 dari sebelumnya 337.000. Sedangkan dari China, tampaknya sektor manufaktur China kembali menunjukkan bahwa sektor manufaktur China mengalami ekspansi, tercermin dari data China Manufacturing PMI yang dirilis pada akhir pekan lalu yang menunjukkan nilai sebesar 51.0. Yang terakhir adalah sentimen positif yang datang dari respon Bank Indonesia dalam menanggapi pelemahan nilai tukar rupiah serta ancaman inflasi. Pada pekan lalu, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga BI sebesar 50 basis poin dari 6,5% menjadi 7%. Selanjutnya, beberapa data dan event yang perlu diperhatikan pada minggu ini antara lain. Yang pertama dari Amerika Serikat berupa data ISM Manufacturing PMI, lalu data Trade Balance, data ISM Non-Manufacturing PMI, data ADP Non-Farm Employment Change, serta data Unemployment Claims. Lalu juga data Non-Farm Employment Change, serta data Unemployment Rate pada akhir pekan. Selanjutnya pada minggu ini juga banyak bank sentral di dunia yang akan mengumumkan kebijakan-kebijakannya. Yang pertama dari Australia, yakni akan di Reserve Bank of Australia akan mengumumkan suku bunganya pada hari Selasa. Lalu juga
Australia juga akan merilis data pertumbuhan ekonominya untuk kuartal kedua tahun 2013. Lalu dari Jepang juga Bank of Japan akan mengumumkan suku bunga pada hari Kamis. Lalu dari kawasan Eropa, Bank Sentral Eropa juga akan mengumumkan suku bunganya pada hari Kamis. Selanjutnya untuk lebih jelas melihat pergerakan IHSG, mari kita lihat chart berikut ini. Dapat dilihat dari indikator RSI bahwa IHSG sebelumnya memang telah berada dalam kondisi yang oversold. Namun saat ini dapat dilihat bahwa IHSG tengah berada dalam momentum rebound. Namun seiring dengan masih ramainya sentimen negatif baik dari eksternal maupun internal, tampaknya IHSG masih sulit untuk rebound secara signifikan. Dengan begitu untuk minggu ini kemungkinan IHSG akan bergerak pada kisaran 4.230 hingga 4.000. Jika IHSG berhasil rebound hingga menembus resistance di kisaran 4.230, maka ada potensi bagi IHSG untuk terus menguat menuju kisaran 4.380. Sedangkan jika IHSG kembali jatuh hingga menembus support di kisaran 4.000, maka ada kemungkinan bagi IHSG untuk kembali mengetes support di kisaran 3.850. Baik, kesimpulannya secara fundamental saat ini tampaknya situasi secara umum masih belum kondusif bagi bursa saham Indonesia. Sedangkan secara teknikal diperkirakan IHSG masih berada dalam momentum rebound, namun penguatan kemungkinan akan cenderung terbatas melihat masih ramainya sentimen negatif saat ini. Baik pemirsa, demikianlah Fibis Weekly Sentiment IHSG untuk kali ini bersama saya Wayu Sidarta. Selamat berinvestasi dan salam Fibis.